Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai uji komparasi atau bisa dikatakan sebagai uji beda. Tetapi ada juga yang membedakan ya dengan istilah statistik parametrik dan non parametrik. Nah, di kesempatan ini saya akan berfokus pada statistik yang parametrik terlebih dahulu. Nah, istilah uji komparasi berasal dari kata comparison yang artinya perbandingan atau perbedaan ya. Sedangkan teknik analisis komparasi yaitu salah satu teknik analisis kuantitatif yang digunakan untuk menguji hipotesis mengenai ada atau tidaknya perbedaan antar variabel ataupun sampel yang diteliti. Jadi kalau untuk komparasi ini fokusnya ke uji perbedaan ya, apakah ada perbedaan atau tidak antar variabel ataupun sampel. Yang mengenai statistik parametrik dan non parametrik. Statistik parametrik itu berhubungan dengan inferensi statistik yang membahas mengenai parameter-parameter populasi, kemudian dari jenis datanya, interval atau rasio. Berikutnya ada distribusi normal. Sedangkan untuk statistik non parametrik itu membahas mengenai parameter-parameter populasi, tetapi jenisnya menggunakan jenis data nominal atau ordinal. Kemudian distribusi datanya tidak perlu normal. Jadi statistik non parametrik ini digunakan apabila salah satu parameter statistik tidak terpenuhi. Ya, salah satunya tadi kalau memang datanya tidak normal ya kita bisa menggunakan non parametrik. Nah, kita lihat dulu penentuan kira-kira kita menggunakan pakainya statistik parametrik atau non parametrik ya. Jadi kita ikuti alurnya biar kita tidak salah menentukan oh ini menggunakan parametrik, oh ini menggunakan non parametrik. Kita mulai dari data terlebih dahulu. Nah, kita lihat dulu untuk skala pengukurannya. Nah, untuk skala pengukuran ini sudah saya jelaskan di bab yang pertama ya. Skala pengukuran sendiri ada skala interval, ada rasio ya, kemudian ada nominal dan ordinal. Nah, kalau untuk interval di sini skala interval itu berarti ada kayak jarak ya, di situ bisa dikatakan sebagai data kuantitatif. Jadi antara interval dan rasio ini dikatakan sebagai data kuantitatif. Nah, sedangkan untuk nominal ataupun ordinal itu dikatakan sebagai data kualitatif. Kita lihat dulu nih ya, nominal. Kalau nominal berarti menggunakan kategorikal. Kalau nominal berarti di SPSS itu disimbolkan ya, misalkan laki-laki dan perempuan. Nah, laki-laki kita simbolkan dengan angka 1, perempuan kita simbolkan dengan angka 2. Jadi kalau nominal itu hanya penyimbolan saja. Berbeda kalau yang ordinal. Kalau ordinal itu ada tingkatannya. Misalkan seperti pendidikan ya, ada SD, SMP, SMA, 1, S2 dan sebagainya. Nah, itu untuk memberikan simbol itu harus melihat ya, apakah SD itu lebih rendah berarti ini kita simbolkan dengan 1, kemudian SMP 2, SMA 3 dan seterusnya. Nah, kita tentukan dulu nih untuk skala pengukurannya. Jika skala pengukuran dari datanya berupa nominal atau ordinal tadi yang sudah saya jelaskan mengenai kategorikal tadi, nah bisa kita langsung menggunakan yang namanya uji statistik non parametrik. Jadi kalau nominal atau ordinal kita langsung pakai statistik non parametrik. Nah, bagaimana kalau datanya berupa interval atau rasio? Nah, kita uji dulu dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, materi uji Kolmogorov sudah saya jelaskan di materi asumsi klasik. Nah, kita uji dulu dengan Kolmogorov-Smirnov untuk melihat apakah residual terdistribusi normal atau tidak. Ya, dengan
diolah ya menggunakan Kolmogorov, kemudian dilihat hasilnya apakah nilai sigma lebih dari 0,05 atau kurang dari. Kalau kurang dari itu berarti nggak normal, tapi kalau lebih dari 0,05 berarti normal. Nah, kita lihat kalau nilainya sigma kurang dari 0,05 berarti dikatakan tidak normal. Nah, kalau datanya tidak normal atau residual tidak berdistribusi normal, ya kita berarti harus menggunakan statistik non parametrik. Nah, jadi kalau nggak normal statistik non parametrik. Tetapi kalau normal, nah kita lihat dulu, dilihat dari jumlah sampelnya. Kalau lebih dari sama dengan 30, nah berarti kita menggunakan yang parametrik. Nah, kalau untuk sampelnya kurang dari 30, ya berarti kita menggunakan yang sampel untuk statistiknya yang non parametrik. Jadi saya tekankan lagi ya, ketika kita mau menentukan menggunakan statistik parametrik atau non parametrik, di sini bisa dilihat dari skala pengukuran, kemudian untuk residualnya terdistribusi normal atau tidak, dan berikutnya adalah jumlah sampelnya. Jadi perlu diperhatikan hal semacam ini ya, karena biar kita nggak salah menentukan alatnya. Nah, kita fokus materi parametrik. Nah, bisa dilihat untuk skema statistik parametrik. Nah, kita perlu memperhatikan ya, ketika menggunakan statistik parametrik, dilihat dulu untuk jumlah sampelnya atau jumlah kelompoknya. Kalau 1 berarti kita menggunakan uji T 1 sampel. Nah, kalau 2 bagaimana? Nah, di sini 2 itu dibedakan lagi apakah sampelnya berpasangan atau tidak berpasangan. Ya, kalau berpasangan, kita berarti menggunakan yang uji 2 sampel berpasangan atau dikatakan sebagai paired sample t-test. Nah, contohnya seperti apa? Muncul istilah sebelum dan sesudah ya, jadi karena saling terkait tuh. Nah, beda lagi kalau kelompoknya atau variabelnya 2, nah tetapi tidak berpasangan ya, berarti independen ya, menggunakan uji independent sample test. Itu kalau sampel atau variabelnya 2. Bagaimana kalau lebih dari 2? Berarti kita menggunakan uji ANOVA. Nah, uji ANOVA sendiri juga sudah dijelaskan ya. Jadi untuk subbab bahasan mengenai statistik parametrik itu akan kita bahas mengenai independent sample test, paired sample test, sama uji ANOVA. Kita pelajari satu persatu terlebih dahulu ya. Independent sample test itu menguji signifikansi atau perbedaan rata-rata dua kelompok yang saling bebas. Yang namanya independen itu kan bebas, tidak terikat ya, berarti ini menguji perbedaan dua kelompok yang saling bebas. Berbeda yang paired sample test ya, menguji perbedaan rata-rata dua kelompok tetapi saling berpasangan. Seperti ya tadi sekilas saya jelaskan, ada istilah sebelum dan sesudah ya, ada apa? Bagaimana nilai sebelum dilakukan kursus dan bagaimana nilai yang dilakukan sesudah kursus. Misalkan ada sebelum dan sesudah dan ini saling berpasangan. Satu lagi ada one way ANOVA, yaitu menguji perbedaan rata-rata untuk lebih dari dua kelompok yang saling bebas. Nah, analisis one way ANOVA merupakan analisis varian satu variabel independen, kemudian digunakan untuk menentukan apakah rata-rata dari dua atau lebih kelompok berbeda secara nyata. Jadi kalau one way ANOVA ini lebih dari dua kelompok atau lebih dari dua variabel yang akan diuji di sini. Nah, kita bahas dulu ya untuk yang independent sample test. Nah, digunakan untuk pengujian perbedaan rata-rata dari suatu variabel untuk dua kelompok sampel yang tidak saling berhubungan. Tadi yang namanya independen saling bebas. Nah, di sini ada kasus. Berikut adalah data indeks prestasi mahasiswa kelas A. Kelas A ini dengan melakukan pembelajaran tatap muka atau luring. Kita bandingkan dengan yang kelas B. Kelas B menggunakan pembelajaran secara daring.
ujilah apakah kedua kelas memiliki varian yang sama. Nah, kemudian ujilah apakah ada perbedaan indeks prestasi antara mahasiswa yang kelas A dengan kelas B. Nah, jika ada perbedaan, ya kira-kira manakah yang memiliki IP lebih tinggi? Nah, ini menggunakan alfanya sebesar 5%. Bisa dilihat untuk datanya, dibedakan antara kelas A yang menggunakan luring dan kelas B yang menggunakan daring. Nah, kebetulan masing-masing kelas ini jumlah datanya atau jumlah sampelnya berbeda, lebih banyak yang B. Nah, sekarang coba dibuka untuk data independent sample test. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Hati-hati ketika memasukkan datanya. Kalau tadi ada dua kolom ya, kolom A sama kolom B. Nah, kalau untuk menginput itu dijadikan satu ya. Di sini redaksinya kelas. Nah, ada A, kemudian dilanjutkan dengan kelas B. Sebelahnya ada IP. Nah, kita langsung saja untuk pengujiannya. Klik analyze, compare means, kemudian pilih independent ya. Nah, dari contoh ini kita anggap ya memang hasilnya kita sebelumnya ya kita olah dengan menggunakan uji Kolmogorov terlebih dahulu ya. Dianggaplah ini hasilnya untuk distribusinya normal ya. Jadi sebelum melakukan ini sebenarnya dilakukan dulu untuk uji Kolmogorovnya dulu, hasilnya seperti apa. Nah, ini kita masukkan IP ke dalam tes variabel, kemudian kelas ke grouping. Nah, jangan lupa untuk define grupnya diklik, kemudian grup 1 isi 1, grup 2 isi 2, continue. Nah, kemudian kita oke saja. Nah, kita lihat nih untuk data, untuk outputnya seperti ini. Ada grup statistik dan independent sample test. Nah, kita akan bahas satu persatu interpretasi dari output. Di sini ada grup statistik ya, ada n, min, standar deviasi, standar error, min, baik kelas A maupun kelas B. Nah, hasil analisis di sini jumlah datanya bisa dilihat untuk kelas A 8, kelas B ada 11, totalnya ada 19. Kemudian minnya kelas A 3,2038, kelas B ada 3,5. Jadi rata-ratanya lebih tinggi yang kelas B yang menggunakan pembelajaran luring. Ada standar deviasi atau penyimpangannya ya, penyimpangannya lebih banyak yang kelas B ya, lebih besar nilainya. Nah, untuk berikutnya ada independent sample test. Nah, di sini cukup panjang ya untuk tabelnya, tapi tidak semua tabel atau per kolomnya kita analisis. Yang kita fokuskan pertama kali yaitu yang ini, Leibniz test for equality of variances. Nah, ada nilai F dan ada nilai sig. Nah, tabel ini digunakan ya untuk Leibniz ini ya untuk menguji varian atau variasi dari kedua kelompok ini. Kira-kira ada kelompok ini memiliki variasi yang sama atau berbeda, homogen atau heterogen. Karena untuk Leibniz ini hasilnya itu akan menentukan ya di bagian uji hipotesisnya. Nah, uji hipotesisnya bisa dilihat di t-test for equality of means. Nah, bisa dilihat di sig-to-tell-nya. Di sini ada dua. Nah, kira-kira kita menggunakan yang mana gitu ya. Nah, kita menggunakan yang mana itu tidak asal kita pakai yang atas 0,028, kita pakai yang bawah 0,26, tidak. Ini berpengaruh dari hasil Leibniz testnya. Nah, kita lihat ya untuk kedua kelompok memiliki varian yang sama. Nah, kita lihat dulu ya yang Leibniz test. Nah, untuk mempermudah saja di sini ada H0 dan HA. H0 itu kedua kelompok memiliki varian yang sama atau bisa dikatakan sebagai homogen. Satunya kedua kelompok memiliki variasi yang tidak sama atau heterogen.
Nah, untuk pengambilan keputusan sama ya seperti yang sebelumnya. Kalau nilai sig lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Sebaliknya kalau signya kurang dari 0,05 atau kurang dari alfa 5% maka H0 ditolak. Nah, kita lihat nilainya di sini level tesnya yaitu 0,450. Ini nilainya lebih besar dari 0,05. Nah, karena lebih besar berarti H0 diterima. Kalau diterima bagaimana? Lihat ini. H0 diterima berarti artinya kedua kelompok memiliki varian yang sama atau homogen. Nah, hasil ini akan berpengaruh ke nilai sigma ini. Nah, tadi memiliki homogen ya atau varian yang sama, maka menggunakan sig detailnya pada baris yang atas. Nah, bisa dilihat nih. Nah, jadi ketika ini nilai di atas berarti kan homogen. Nah, menggunakan ini ada dua baris di sini, ada equal variances sum sama equal variances not sum. Nah, tadi karena homogen berarti kan equal variances sum, asumsi variansinya ini di sini dikatakan sama. Nah, makanya di sini tarik yang kita menggunakan sig detailnya yang atas bukan yang bawah. Nah, karena tadi homogen. Berbeda ceritanya kalau nilai sig di level nya kurang dari 0,5. Kalau kurang dari berarti nanti pakai yang bawah equal variances not sum. Nah, nanti pakainya dari yang ini 0,026. Nah, kalau memang tadi hasilnya heterogen. Nah, baru kita masuk ke hipotesisnya. H0 jenis pembelajaran tidak berpengaruh terhadap IP mahasiswa. H1 atau H alternatifnya jenis pembelajaran berpengaruh terhadap IP mahasiswa. Nah, kita lihat ini nilainya berapa. Kriterianya masih sama, di atas atau di bawah 0,05. Nilainya sebesar 0,028. Berarti dikatakan kurang dari 0,05. Maka H0 ditolak. Kalau ditolak berarti apa artinya? Jenis pembelajaran ya baik luring ataupun daring itu memiliki pengaruh terhadap IP mahasiswa. Nah, jadi itu penjelasan untuk statistik parameter yang independen sampel test. Nah, kita lanjut lagi untuk yang paired sampel test. Nah, kalau ini terbalik dengan yang independen. Kalau paired ini untuk menguji rata-rata perbedaan rata-rata dengan perlakuan sebelum dan sesudah adanya peristiwa tertentu. Misalnya ada sebelum dan sesudah ada training gitu ya, sebelum dan sesudah krisis, kemudian sebelum dan sesudah adanya akuisisi atau merger. Kira-kira contohnya seperti itu. Nah, di sini sudah ada kasus mengenai data omset penjualan pedagang kios buah sebelum dan sesudah adanya pandemi COVID-19. Nah, kebetulan ini diambil masing-masing sebelum dan sesudah ada 6 sampel ya. Karena ini latihan jadi saya mengambil jumlah sampelnya sedikit. Nah, tapi kalau untuk nanti penelitian ya skripsi dan sebagainya itu minimal 30 untuk sampelnya. Nah, yang ditanyakan di sini, ujilah apakah kedua kelas memiliki varian yang sama. Kemudian diuji lagi apakah ada perbedaan omset pedagang kios antara sebelum dan sesudah adanya pandemi COVID-19. Nah, di sini menggunakan alfanya 5%. Nah, dibuka dulu untuk datanya. Nah, ada sebelum dan sesudah pandemi. Nah, langsung saja klik analyze, compare mean, pilih yang paired sample test. Nah, kita masukkan kedua-duanya di sini, kita pindahkan, kemudian langsung di OK. Nah, hasilnya seperti ini. Ada paired sampel statistik, ada paired sampel korelasi, dan ada paired sampel test. Maka saya jelaskan satu persatu. Sampel correlation. Nah, tabel ini digunakan untuk menguji korelasi atau hubungan antara nilai sebelum dan sesudah.
karena pilot itu kan saling berpasangan, jadi kita cek dulu bagaimana hubungannya ya antara sebelum dan sesudah. Nah, di sini dibuat untuk melihat adanya hubungan atau enggak. Nol, tidak ada hubungan omset penjualan antara sebelum dan sesudah pandemi. Satunya ada hubungan omset penjualan antara sebelum dan sesudah pandemi. Untuk kriteria pengambilan keputusan sama ya, dilihat dari alfa 5%-nya. Nah, kebetulan nilai SIG di sini yaitu sebesar 0,033. 0,033 itu kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Kalau ditolak berarti bisa disimpulkan ada hubungan antara hubungan omset penjualan antara sebelum dan sesudah pandemi. Jadi memang berarti memiliki hubungan nih. Nah, kalau mau lihat tingkat keratan hubungannya bagaimana? Bisa dilihat di tabel masih sama ya, tapi kolomnya yang correlation yaitu 0,847. Hubungannya cukup kuat ya, atau cukup besar di sini. Ini baru melihat dari sisi hubungannya seperti apa. Nah, ini untuk melihat apakah ada perbedaan atau tidak, kita menggunakan tabel ya output untuk yang per sampel test dengan melihat nilai SIG detailnya. Nah, di sini ya redaksinya di sini H0-nya tidak ada perbedaan, H1-nya ada perbedaan. Nah, kita lihat hasilnya 0,002 itu nilainya kurang dari 0,5, maka H0 ditolak. Kalau ditolak, ini ditolak gitu ya. Jadi kita cari yang lain, yaitu ada perbedaan omset penjualan antara sebelum dan sesudah pandemi, atau bisa dikatakan ya dengan adanya pandemi ini memiliki pengaruh yang besar terhadap omset penjualan. Nah, itu penjelasan mengenai pilot sampel test di sampel 2 yang saling berpasangan. Nah, lanjut lagi yang terakhir ada one way ANOVA, menguji perbedaan rata-rata untuk lebih dari 2 kelompok yang saling bebas, yaitu dengan menggunakan one way ANOVA. Analisis ini merupakan analisis pada satu variabel independen yang digunakan untuk menentukan apakah rata-rata dari kedua atau lebih ya dari kelompok tersebut berbeda secara nyata. Nah, kasus di sini mengenai ada pabrik yang selama ini mengerjakan karyawannya dalam dikasih. Ya, manajer pabrik tersebut ingin mengetahui apakah ada perbedaan produktivitas yang nyata di antara 3 kelompok dari kerja shift yang selama ini ya. Nah, untuk itu manajer memerintahkan supervisor untuk mengamati produktivitas kerja dari ketiga kelompok tersebut. Dan bisa dilihat di sini ada sampelnya ada 12, kemudian ada shift 1, shift 2 dan shift 3. Ini pengen tahu ya, kan namanya pabrik itu kan tiap hari kan ada shiftnya ya, pagi, siang ataupun malam. Nah, jadi pengen tahu produktivitasnya ada bedanya enggak ya dengan pagi atau siang ataupun malam. Dibuka dulu untuk datanya one way ANOVA. Nah, untuk datanya seperti ini ya. Hati-hati kita masukkan ke outputnya tadi tampilannya, soalnya kan shift 1 kolom 1 ada kolom 1, kolom 2 dan kolom 3. Nah, ketika menggunakan SPSS inputnya ke vertikal ke bawah. Shift 1 dulu diisi berapa sampai berapa sampel, lanjut ke shift yang kedua, lanjut yang shift ketiga. Begitu juga bagian produknya. Nah, langsung saja untuk pengolahannya, klik analyze, pilih compare min, pilih one way ANOVA. Nah, masukkan produk ke dependent list, kelompok shift itu faktor. Jangan lupa pilih post hoc ya, pilih Bonferroni dan Tukey. Kemudian option, pilih yang homogeneity variance test. Nah, sudah continue, kemudian di OK. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, akan kita bahas satu persatu.
Nah, kita test of homogeneity of variance-nya dulu. Ya, ini digunakan untuk menunjukkan homogenitas dari variansi sebagai prasyarat untuk dapat menggunakan ANOVA. Jadi dilihat dulu variannya sama atau berbeda. Nah, hasilnya sigma 0,403. Kita bandingkan dengan alfa 0,05. Ternyata hasilnya di atas ya. Berarti H0 diterima. Kalau diterima berarti bisa dikatakan ketiga kelompok memiliki varian yang sama atau bisa dikatakan sebagai homogen ya. Jadi dengan demikian prasyaratnya terpenuhi. Kemudian di tabel output ANOVA digunakan untuk menguji beda rata-rata secara keseluruhan ya. Ada signifikasi ini apakah memiliki perbedaan atau tidak. H0-nya tidak ada perbedaan produktivitas kerja dari ketiga kelompok shift. Satunya berarti kebalikannya ada perbedaan. Untuk kriterianya sama di atas atau di bawah 0,05. Nah, nilai signya 0,027 itu di bawah 0,05, maka H0 ditolak. Ketika H0 ditolak berarti kesimpulannya apa? Ada perbedaan produktivitas kerja dari ketiga kelompok shift tersebut. Oh, ternyata ada bedanya loh ya, shift 1, shift 2 dan shift 3 itu memiliki perbedaan. Nah, jika hasil pengujiannya signifikan maka bisa dilanjut ke uji post hoc-nya. Nah, ini kan signifikan nih kan di bawah 0,05. Tapi kalau untuk tidak signifikan misalkan lebih dari 0,05, nah berarti pengujiannya berhenti sampai di sini aja. Jadi nggak sampai ke post hoc. Ada yang Bonferroni, ada yang Tukey. Nah, karena berhubung kita nilai signifikan di bawah 0,05, kita lanjut ke Bonferroni-nya. Nah, tabel ini menunjukkan hasil lanjut ya untuk mengetahui perbedaan antar kelompok yang signifikan. Jadi pengen tahu ya untuk perbedaannya kira-kira antara shift 1 shift 2, misalkan shift 2 dengan shift 3 ataupun shift 1 dengan shift 3 memiliki perbedaan secara nyata. Jadi pengen tahu. Kita tadi sudah tahu ternyata ada perbedaan. Nah, tapi kita belum tahu kan ada 3 shift di sini. Kira-kira kita pengen tahu yang terlalu jauh atau berpengaruh signifikan itu yang antara shift berapa gitu kan. Nah, kita melihatnya dengan ini di mean difference ya. Nah, kalau di sini ada tanda bintang itu sudah bisa dipastikan bahwa shift tersebut memiliki perbedaan yang signifikan atau nyata. Ini hanya mempermudah saja buat kita, tetapi yang perlu diingat itu melihat dari nilai signya. Signya ada 0,024 berarti di bawah 0,05 ya, makanya H0 makanya bisa dikatakan berpengaruh signifikan ya. Nah, apa dengan apa antara kelompok 1 dengan kelompok 2? Bagaimana kelompok 1 dengan 3? 1 dengan 3 berarti kita lihat yang bawah. Oh, ada bintangnya. Nah, bisa dipastikan ini tidak memiliki perbedaan ya. Begitu juga dengan nilai sig signya 0,851 jauh di atas 0,5 ya, berarti tidak ada perbedaan ya. Itu untuk Bonferroni. Nah, yang terakhir yaitu homogeneous subset ya. Kalau untuk Bonferroni tadi digunakan untuk melihat antar shift di sini atau kelompok ada perbedaan atau enggak gitu ya. Kalau untuk yang Tukey di sini homogeneous itu justru untuk melihat persamaannya. Kira-kira ada nggak sih ya yang mendekati atau sama shift berapa dan berapa. Melihat untuk subset for alpha ini 1. Nah, di sini tertera berarti kelompok 1 dengan 3 itu dikatakan tidak memiliki perbedaan yang signifikan atau berarti dikatakan hampir sama. Begitu juga dengan yang 3 sama 2 ya, berarti juga sama ya, tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Nah, itu penjelasan dari saya mengenai uji statistik parametrik. Silakan dipelajari lagi ya di
praktekkan di rumah dengan data yang tersedia. Ya, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Ya, teman-teman di sini ya, kalau ada kekurangan bisa diberi masukan di komentar. Ya, nanti bisa kedepannya bisa lebih baik lagi. Ya, saya rasa cukup ya. Jangan lupa nanti akan ada video yang berikutnya, yaitu statistik non parametrik. Terima kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.